Adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring nutrisi ternak unggas dengan topik pakan tambahan dan pakan pelengkap pada ternak unggas. Bagian pertama adalah peranan pakan tambahan terhadap ingesti, digesti, dan metabolisme. Yang pertama, zat aditif. Zat aditif disebut juga imbuhan pakan, adalah substansi non-nutritif yang ditambahkan pada ransum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, meningkatkan akseptabilitas dan kesehatan ternak. Dalam hal ini proses metabolisme pada ternak. Zat aditif yang membantu ingesti dan digesti dan metabolisme. Zat aditif atau feed additive atau imbuhan pakan adalah makanan tambahan yang berfungsi untuk mengoptimalkan produksi unggas. Umumnya, feed additive mempunyai efek samping yang kurang baik bagi unggas. Oleh sebab itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan feed additive adalah spesifikasi tambahan yang dibutuhkan unggas. Digunakan secara bersama-sama atau sendiri, kemudian bentuk yang digunakan dan diberikan, kapan waktu penghentian penggunaan, dan berapa biaya tambahan yang dikeluarkan. Pengelompokan feed additif berdasarkan aktivitas dan cara kerjanya adalah: pertama, feed additif untuk meningkatkan seleksi dan konsumsi pakan. Dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, untuk perekat pelet atau disebut pellet binder. Contoh, lignin, sulfonat, selulosa ester, natrium bensonat, dan kondensasi urea formaldehida. Yang kedua, untuk flavoring agent, menambah rasa dan warna pada pakan. Contohnya, pemanis, garam, dan pewarna. Yang kedua, feed additive untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi zat-zat makanan. Contohnya antara lain antibiotika, enzim, dan senyawa arsen. Antibiotika untuk membantu pertumbuhan mikroorganisme yang mensintesis zat-zat makanan dan menghalangi pertumbuhan mikroorganisme yang patogen. Di samping juga dapat membunuh mikroorganisme yang berbahaya di saluran pencernaan dan menghancurkan mikroorganisme dan keraknya yang menempel di dinding usus, sehingga dinding usus menjadi lebih tipis dan penyerapan zat-zat makanan menjadi meningkat. Nah, kalau fungsi enzim adalah untuk mempercepat proses pencernaan zat-zat makanan dalam saluran pencernaan. Sedangkan fungsi senyawa arsen adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroflora intestinal yang menghambat proses pencernaan zat-zat makanan. Yang ketiga, feed additif untuk membantu proses metabolisme. Contoh adalah hormon dan zat penenang. Hormon digunakan lewat suntikan atau ditambahkan dalam pakan. Hormon yang umum digunakan adalah estrogen, stilbestrol, dan dietil stilbestrol. Nah, zat penenang bekerja dengan menekan saraf pusat sehingga pergerakan unggas menjadi lebih lambat. Contoh zat penenang antara lain adalah aspirin, resperpin, dan hidroksinin. Kemudian keempat, feed additif adalah untuk mencegah penyakit dan kesehatan ternak. Contoh bahan pengawet dan antioksidan. Fungsi bahan pengawet adalah untuk meningkatkan daya simpan pakan, memperbaiki daya cerna pakan, menghambat aktivitas mikroorganisme yang rusak, yang dapat merusak pakan, dan meningkatkan konversi pakan. Contoh bahan pengawet adalah asam propionat dan natrium benzoat. Antioksidan berfungsi untuk menghindari oksidasi. Contoh antioksidan adalah hidroksitoluena yang mengandung butil hidroksianisol yang mengandung butil non-hidroksigualaretik, vitamin E, antibiotika, preparat sulfa, dan senyawa halkuinol. Kelima, feed additif untuk memperbaiki kualitas produksi. Contoh antara lain adalah hormon, enzim, dan premix.
Kemudian bagian yang kedua adalah zat aditif digunakan guna menghasilkan produk yang lebih disukai konsumen. Contohnya adalah pigmen kuning pada jagung, tanaman makanan ternak, dan sumber-sumber lain akan terdeposisi dalam lemak dan kulit ayam pedaging serta kuning telur. Ayam petelur dan broiler yang dipelihara di pastura akan mengkonsumsi banyak santofil yang berasal dari hijauan dan menyebabkan kulit dan paruh broiler berwarna kuning jingga dan bagian kuning telur akan berwarna kuning jingga mendekati merah. Banyak konsumen saat ini masih mengkaitkan warna kuning pada broiler menunjukkan daging tersebut berasal dari ayam yang sehat. Konsumen merasa bahwa pigmen kuning pada ayam panggang lebih menarik dibandingkan dengan yang berwarna putih. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan konsumen pada produk-produk lain yang berhubungan dengan pigmen kuning pada kuning telur. Produk-produk tersebut seperti mie telur, dan cake. Bahan pakan unggas yang mengandung santofil dalam jumlah yang signifikan adalah jagung kuning, tepung alfalfa yang dikeringkan, tepung gluten dari jagung kuning. Pigmentasi kuning jingga pekat yang disukai pada broiler dicapai dengan menggunakan ransum energi tinggi yang mengandung kurang lebih 60% jagung kuning, 7,5% tepung gluten jagung kuning, 5% tepung alfalfa, dan diberikan selama periode finisher. Untuk memenuhi kebutuhan santofil dalam ransum, dapat ditambahkan karotenoid sintetis seperti kantansantin untuk pigmentasi kulit dan paha broiler. Kebutuhan kantasantin untuk pigmentasi ini adalah 2-10 gram per ton makanan. Karotenoid sintesis lain adalah beta-apod-8 karotenal atau etil ester beta-apod-8 asam karotenoat yang digunakan untuk menghasilkan kuning telur sesuai dengan persyaratan National Elf and Poultry Association. Kebutuhan karotenoid tersebut untuk menghasilkan kuning telur sesuai dengan standar NEPA adalah 2-8 gram. Ransum yang terdiri dari 60-65 jagung kuning biasanya cukup memberikan pigmentasi, sedangkan ransum petelur yang ditambahkan Carophil yellow sebanyak 40 mg per kilogram ransum telah cukup memberi warna kuning yang optimal pada kuning telur. Nah, ini ada tabel tentang kandungan santofil beberapa bahan makanan, bisa dilihat ada ganggang laut, tepung ganggang laut biasa, rumput laut, tepung daun alfalfa, rumput laut tipe spesies lain, tepung alfalfa, rumput laut Ascophyllum nodosum, wortel kuning, jagung kuning. Itu bisa dibaca dalam buku Anggoroni tahun 1985. Demikian penjelasan tentang feed additive. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran daring berikutnya.